Welcome to Fiat's Video Podcast. Let us tell you a story. Halo semuanya, kenalin aku Anhan. Halo semua, perkenalkan nama aku Novera Angelina. Semuanya, nama aku Karisa Kenya, biasa dipanggil Ica. Halo, nama aku Sika Franika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Agatha Mary Damayanti, biasa dipanggil Mary. Nama saya Sisilia Radina Rifika Putri, biasa dipanggil Dela. Dari Teknik Sipil Angkatan 2018. Aku asal dari Pontianak. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Asal aku dari Batam. Dari Prodi Akuntansi, Angkatan 2019, asalnya dari Jogja. Aku dari Prodi Ilmu Hukum, asalku dari Jambi. Salam kenal. Saya dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri. Nah, saya dari Salatiga, salam kenal semua. Prodi Biologi, Angkatan 2019. Karena aku fakultas teknik ya, pasti aku pilih pengalaman IPK tinggi deh, bukan pengalaman organisasi. Kalau aku sih pilih pengalaman organisasi sih. Sesuai katanya Mbak Najwa Shihab, kalau bisa pilih dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu? Aku dulu lebih milih pengalaman organisasi. Saya memilih pengalaman organisasi. Kalau aku pribadi sih lebih milih pengalaman organisasi yang banyak. Soalnya ya, di mana-mana kalau orang teknik yang dicari kan pengalamannya dalam bidang teknik ya. Kalau organisasi itu kan lebih ke kepanitiaan, kerja tim sama orang. Mungkin itu emang kepakai sih, tapi pengetahuan tentang teknik lebih kepakai. Jadi melihat prospek ke depannya kayak untuk kerja dan sebagainya, aku lebih butuh pengalaman organisasi. Kayak bidang yang mungkin aku mau cari ke depannya itu, aku incar ke depannya itu lebih ke membutuhkan pengalaman organisasi. Atau kayak misalnya networking, lebih butuh koneksi. Menurut aku sih nggak bisa kita pilih salah satu aja, tapi dua-duanya harus berimbang gitu sih. Aku dulu lebih milih pengalaman organisasi karena menurut aku membangun relasi dengan orang lain itu sangat penting dan juga bisa melatih skill kita. Karena selain kita mendapat relasi yang banyak, kita juga bisa mengisi CV kita buat daftar di perusahaan yang kita mau. Sementara kalau organisasi kan memang bisa terjun langsung, dapat pengalaman. Jadi emang nggak cuma dapat ilmu, tapi juga bisa dipraktekkan gitu sih. Tentunya sesi 4 ya guys ya. Sesi 1 dong. Kalau sesi 4 yang bener-bener sore banget, Aku lebih milih sesi 4. Aku milih kalau sesi 1. Kalau aku lebih milih sesi 1. Nggak tahu ya, sejak kuliah bangunnya itu nggak bisa pagi. Pagi bangun, tapi tuh paling ke kampus nggak mandi. Aku tipe yang kelarin semua secepat mungkin, terus nanti akhirnya enjoy gitu. Siangnya aku bisa kerjain tugas, malamnya aku free gitu. aku bukan yang tipikal morning person yang bisa bangun terus tiba-tiba kuliah gitu, nggak bisa. Baru bisa mikir tuh di atas jam 9 gitu loh. Aku lebih milih sesi 4 karena menurut aku lebih mending kesorean dibandingkan kepagian. Tapi lebih milih kalau sesi 1, soalnya masih pagi dan otaknya masih pengen buat belajar, masih fresh gitu. Kalau sesi 4, dia lebih kerasa aja gitu ngantuknya, apalagi kayak malas banget gitu harus belajar sore-sore menjelang malam, kayak yang itu harusnya udah sampai di rumah udah istirahat, bisa istirahat atau ngapain tidur, malah harus belajar. Jadi aku milih sesi 1 aja sih. Kalau aku sih ujian langsung di kelas. Take home, aku pilih ujian take home. Kalau aku lebih prefer ujian langsung di kelas. Aku lebih milih ujian langsung. Ya aku mending milih take home deh. Kan aku teknik ya, pengetahuan lebih penting lah. Jadi usahakan kayak kita kan kalau di lapangan ketemu orang atau segala macam kan nggak mungkin kita buka buku lagi kan. Kalau take home itu lebih bisa dipersiapkan. Terus kalau misalnya salah itu bisa direvisi, bisa lebih matang gitulah untuk ngumpulinnya. Karena malamnya kita belajar, besoknya kita ujian udah selesai, terus ganti matkul lain gitu. Jadi ujian langsung, datang, kerjain, pulang, beban hilang dibandingkan take home yang bebannya tuh berhari-hari. Jadi kita malamnya belajar, terus paginya ujian, terus udah selesai. Kalau di prodiku tuh kan ini ya, ujiannya semuanya masih serba tertulis, jadi ujian biasa gitu. Jadi karena itu biasa kayak gitu dan itu berat, banyak belajar materi, sementara soal yang keluar cuma berapa dan kadang nggak ada di materi, ya aku mending milih take home deh. Kalau aku sih milihnya tetap duduk di belakang ya. Depan aku. Kalau aku lebih pilih depan sih. Aku lebih milih duduk di belakang. Aku lebih milih duduk di belakang. Kalau aku lebih pilih duduk di depan. Dari belakang itu kelihatan lebih jelas, kalau di depan itu kadang kan terlalu dekat kan, tulisan terlalu besar nggak enak dibaca. Tapi tepatnya biasa di belakang bisa lebih santai. Kadang kalau bosan kan bisa sambil main HP ya. Biar gak ngantuk pertama. Terus ya kan udah bayar uang kuliah mahal-mahal ya, jadi kayak
ya udah duduk di depan, lebih diperhatiin dosen, kita juga lebih merhatiin, terus gak akan distract sama teman-teman kita yang di depan karena kan depan kita kosong kan, langsung dosen gitu. Kalau duduk di belakang tuh pasti bawaannya ngantuk nih, udah ngantuk terus game aja, kalau enggak nonton drakor, kalau enggak tidur, kalau enggak gibah sama temen. Nah terus pasti gak fokus nih di pelajaran. Nah, lebih santai, dan juga kalau misalnya duduk depan tuh lebih banyak kontak mata sama dosen. Aku kurang nyaman sih. Soalnya bisa tiduran, main HP, terus bisa ngobrol gitu. Pertama kalau misalnya mau dengerin dosen itu emang lebih enak, lebih gampang nangkep. Terus yang kedua sebenarnya kalau mau ngobrol, mau tidur pun dosen malah nggak terlalu merhatiin yang di depan karena udah terlihat jelas gitu. Biasanya kalau di belakang malah yang diperhatiin sama dosennya. Lebih ke ngandalin skill individu daripada kelompok. Kalau aku lebih prefer tugas individu. Aku lebih milih tugas kelompok. Aku lebih suka tugas individu. Memang aku susah lah kalau dimasukin ke satu kelompok tuh tukar pikiran kurang cocok kadang dengan orang. Karena aku udah tahu kapabilitas dan kemampuan diri aku sendiri gitu. Jadi lebih ke yang tertata aja sih. Biasanya kalau satu kelompok kan isinya 3 atau 5 orang gitu. Jadi otomatis kita bagi-bagi tugas juga. Terus beban kita juga nggak terlalu banyak kayak kita ngerjain tugas individu. Karena kok tugas kelompok tuh banyak orang dan itu belum tentu aktif juga orang-orangnya, jadi sama aja kayak kerja cuma 1-2 orang. Itu alasan pertama. Kedua, karena aku sendiri juga sibuk banyak urusan ini itu, takutnya malah membebani kelompokku sendiri. Aku pilih dosen killer yang ngerti sih. Killer sih, killer banyak tugas saya ngerti. Lebih mending dosen killer, banyak tugas tapi ngerti. Lebih dosen galak, banyak tugas tapi ngerti dibanding enggak. Aku lebih milih dosen santuy. Lebih milih dosen killer ngasih banyak tugas tapi kok ngajarin tuh bikin paham. Soalnya ya tujuan kita kuliah kan mau belajar ya, bukan cuma mau santai-santai aja. Karena aku bayar uang kuliah mahal ya, jadi kayak kalau misalnya nggak paham apa-apa ujung-ujungnya kayak berasa rugi gitu. Di FBE kan mata kuliahnya tuh ada yang bersambung gitu ya. Kalau di satu ini kita nggak ngerti, dapat dosennya yang santuy doang, tapi kita yang nggak ngerti itu nanti jadi beban di mata kuliah selanjutnya gitu. Karena menurut aku kita bayar kuliah, tapi kita nggak ngerti apa-apa ya, zong aja gitu. Mana ya? Kita ke kelas terus dosennya marah-marah gitu. Jadi kuliahnya juga nggak enjoy kan. Terus kita juga jadi tekanan batin gitu. Kalau kelas pagi aku pilih telat 5 menit, tapi kalau biasanya kalau keseluruhan aku datang sih aku biasa datang di awal. Datang lebih awal 20 menit lah. Datang lebih awal 20 menit. Aku lebih milih datang mepet sih. Datang 20 menit lebih awal. Kalau kelas pagi aku pilih telat 5 menit, tapi kalau biasanya kalau keseluruhan aku datang sih aku biasa datang di awal. Datang lebih awal 20 menit lah. Datang lebih awal 20 menit. Aku lebih milih datang mepet sih. Datang 20 menit lebih awal. Maunya tetap 20 menit lebih awal ya. Kita numpang AC kan, di kos kita sendiri nggak ada AC soalnya. Jadi aku pilih awal 20 menit lah, ada wifi juga lagi. Bisa jajan dulu, makan dulu, ngobrol dulu. Terus kan bisa merasakan kedinginan ruang kelas dulu gitu kan. Karena aku tuh orangnya panikan sama sukanya deg-degan. Jadi kalau udah panikan, deg-degan tuh pasti ngeblank sendiri. Karena teman-teman aku juga pada datangnya mepet-mepet semua. Kan kalau telat gak enak banget ya, kita harus lari-lari. Terus kadang lift juga penuh, jadi kita otomatis harus naik tangga. Karena aku juga nggak mau keburu-buru gitu masuk kelas ya, apalagi sampai telat 5 menit. Kalau suruh pilih, aku pilih tulis tangan ya. Tapi kalau ada salah satu pilihan lagi foto, aku pilih foto sih. Aku pasti lebih pilih ngetik di laptop sih. Kalau aku tulis tangan sih. Kalau aku milih catatan tulis tangan. Aku lebih milih tulis tangan. Pilih tulis tangan, soalnya lebih enak dibaca kan. Terus ya kita nggak ngandelin HP kita, jadi HP kita bisa dicas atau apa kan. Kalau di kertas kan kita fleksibel, kapan aja mau baca, kapan aja mau pakai, bisa dilihat juga kan. Kalau pas offline kan nggak bisa ya, karena gadget tuh kayak ada beberapa dosen yang tidak memperbolehkan kita untuk menggunakan gadget di kelas. Cuma semenjak online ya pasti nyatet di laptop sih, udah nggak pernah catatan gitu lagi sih. Aku sendiri nggak bisa ngetik di HP ataupun di laptop tuh cepet banget tuh nggak bisa. Tapi aku bisa nulis cepet gitu ya, walaupun tulisannya berantakan gitu ya. Tapi aku tetap ngerti gitu loh apa yang aku tulis gitu. Dengan tulis tangan, kita berarti belajar berkali-kali dong.
Nah, kita baca dari buku atau papan tulis, terus kita inget-inget bentar yang mau ditulis apa. Nah, habis itu kita baru nulis. Berarti kita belajar 3 kali kan, baca, inget-inget, tulis. Aku kalau nulis tangan sama ngetik itu lebih cepet tulis tangan, biarpun tulisannya kayak ceker ayam gitu, tapi ya seenggaknya bisa ngejar lah. Kalau misalnya dosennya tuh hobinya nge-rap gitu kalau ngajar. Aku lebih pilih tugas public speaking. Public speaking lah. Kalau aku lebih pilih paper sih. Public speaking dibandingkan bikin esai, makalah, dan lain-lainnya. Aku lebih milih tugas nulis paper. Lebih suka tugas yang nulis paper. Karena aku orangnya suka ngomong sih, maksudnya ya terbiasa ngomong di depan dan sebagainya, itu aku udah biasa. Aku lebih pilih public speaking sih. Aku tinggal ngomong. Maksudnya kayak kalau public speaking kan juga nggak mungkin panjang-panjang amat ya. Karena aku sendiri orangnya bisa mengungkapkan ide-ide itu lewat tulisan. Jadi bukan lisan terus ngomong di depan kelas tuh aku kurang bisa gitu. Pertama, jam kuliahnya kemakan sama presentasi, dan juga kita mengerti gimana sih cara menghargai orang lain. Ketika orang lain berbicara, kita harus diam dan mendengarkan mereka. Tugas public speaking itu tuh kayak lebih membutuhkan effort yang lebih gitu gak sih? Soalnya kita harus ngafalin, terus kita harus ngerasain gugup gitu. Nah, aku sendiri nggak terlalu mahir ya public speaking. Aku lebih pilih tugas di dekat kosku sih, Burjo, kafe gitu. Tugas di perpus sih kayaknya. Aku lebih pilih nugas di kafe sih. Aku lebih milih baca di kafe sih. Aku lebih milih nugas di kafe. Kalau aku sih lebih milih nugas di perpus kampus. Ninjakkan kaki ke perpustakaan itu cuman waktu itu aja, keliling perpus itu loh, yang buat sertifikat. Nah itu aja aku datang ke perpus. Sebenarnya lebih suka di kafe, cuman kalau dibanding dari segi produktivitasnya, kayaknya bakal lebih cepat selesai di perpus dibandingkan di kafe. Nugas di kafe itu sama aja memberikan aku kesempatan untuk refreshing dikit dari dunia perkuliahan. Jadi kalau nugas di kafe kan vibes-nya lebih santai. Karena aku butuh suasana baru, aku butuh refreshing juga. Soalnya selain kita bisa saling ngobrol, kita juga bisa pesan makan tuh di situ. Nah di kafe-kafe kan biasanya disediain kayak mainan kayak Uno gitu. Kita bisa sambil mainan buat refreshing. Perpus kampus itu terbilang fasilitasnya itu cukup lengkap dan emang nyaman sih, gratis lagi dibandingkan kalau di kafe-kafe gitu. End of the story. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya setiap hari Minggu pukul 5 sore hanya di channel YouTube Fiat TV dan juga Spotify Fiat TV. Fiat, karyaku untukmu. See you!